Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Madrasah Berau, channelnya operator madrasah di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sukses buat semua operator madrasah. Baiklah teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang MS 4.0 khusus untuk TPA atau LPK atau TPK, Lembaga Pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran. Kebetulan untuk lembaga pendidikan Al-Quran dan juga pesantren itu sudah diberlakukan MS yang sama dengan madrasah, yaitu MS 4.0. Dan untuk TPA dan Pontren, MS ini berlaku mulai kemarin tahun 2023 di semester ganjil. Tapi untuk di Kabupaten Berau itu sosialisasinya mulai tahun 2024. Jadi saya akan membuat tutorialnya untuk membantu teman-teman yang masih bingung login atau mendaftar di MS 4.0. Oke, kita langsung pada caranya ya. Jadi ini untuk TPA yang sama sekali belum login di MS, belum mendaftar di MS yang baru. Jadi yang pertama siapkan email untuk TPA dan juga siapkan nomor statistik TPA. Oke teman-teman, untuk MS 4.0 ini alamatnya ya, ms.kemenak.go.id. Ketika tampil seperti ini, maka kita klik login, maka akan ada tampilan login seperti ini. Untuk TPA yang belum sama sekali login ke MS ini, maka kita klik daftar sekarang. Kemudian pilih kategorinya. Di sini ada madrasah, PD Pontren dan lain-lain. Maka untuk TPA itu pilih PD Pontren. Kemudian tipe akunnya belum bisa diklik ya, sabar dulu, biasa kadang lelet. Jadi kalau teman-teman pas daftar seperti ini untuk tipe akun tidak bisa diklik, boleh ditunggu ya. Ini sudah bisa diklik ya. Kita pilih pengelola lembaga karena kita akan mendaftarkan lembaga kita. Oke, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian di sini pilih jenis lembaga. Di sini untuk TPA kita pilih LPK. Kemudian di sini diisi dengan nomor statistik yang sudah terdaftar di Kemenak atau nomor statistik kemarin yang ada di MS lama. Jadi otomatis nanti nama TPA-nya muncul sendiri. Nah, ini sudah saya masukkan nomor statistik dan nama TPA otomatis muncul. Kalau tidak muncul nama TPA berarti nomor statistiknya yang salah. Oke, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini data diri di sini yaitu data diri operator, kemudian nama dan surat tugas sebagai operator. Jadi teman-teman siapkan ini, gitu ya. Oke, saya isi dulu, next dulu ya. Kemudian ketik namanya, kemudian teman-teman upload surat tugas operatornya ya. Untuk TPA ini sebetulnya belum ada. Oke, ini kalau sudah diupload ini ada filenya. Kemudian klik selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah upload surat tugas di sini, maka kita klik selanjutnya. Kemudian di sini data login ini
isikan data login TPA atau email TPA gitu ya. Oke, saya copy dulu emailnya. Kemudian kita setelah masukkan email, kita membuat password ya. Nah, untuk password itu minimal 8 karakter. Karakternya itu ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Karakter khusus itu misalnya seperti ini, tanda seru gitu ya. Oke, saya coba bikin passwordnya dulu. Nah, kalau passwordnya muncul tulisan strong hijau gitu ya, itu berarti passwordnya bagus, kombinasinya bagus. Ini ada tulisan password strong hijau. Oke, kalau kita sudah bikin password, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian kita klik saya bukan robot, diconteng, kemudian klik daftar. Sebelum klik daftar, silakan teman-teman teliti dulu datanya ya. Kemudian jawab ya. Oke, ada notifikasi data registrasi akun Anda berhasil diajukan. Selanjutnya kami akan mengirimkan link untuk verifikasi email. Oke, ini kita tutup ya. Kemudian kita cek di email ada masuk atau enggak. Kita refresh dulu. Jadi biasanya email verifikasi itu masuk di kotak spam. Kita cek dulu di kotak spam. Spamnya di sini ya. Belum ada masuk. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah ada linknya ya. Jadi ada link masuk di email, kita buka. Nah, di sini verifikasi email akun EMIS 4.0. Kemudian kita klik email verifikasi sekarang ini yang tulisannya putih ini ya, kita klik. Maka otomatis kita akan dibawa ke halaman EMIS. Oke, kita coba login ya. Sudah bisa apa belum? Oke, kita tes login dulu setelah verifikasi email. Teman-teman jangan lupa itu pakai email. Kita ulang ya, verifikasinya kita ulang. Kalau belum bisa login, kita ulang dulu. Oke, masih sama responnya ya. Kita coba klik yang ini. Yang tulisan biru itu diklik. Yang tulisan banyak ini ya, yang ini. Nah, ini dicoba diklik. Oke, sama responnya kita coba
oleh operator kabupaten. Jadi nanti kalau sudah diverifikasi kabupaten, maka kita bisa login. Oke, kita tunggu dulu ya. Saya coba hubungi operator kabupaten. Mudah-mudahan sedang tidak sibuk, jadi bisa diverifikasi. Oke teman-teman, kita cek lagi. Ini sudah ada email masuk, status permintaan akun. Kita klik ya. Nah, selamat, ini sudah disetujui. Jadi kalau sudah ada email seperti ini, maka akun teman-teman itu sudah bisa login. Jadi kita tes login dulu. Oke, sudah bisa login ya. Nah, ini masuk di dashboard emis 4.0. Oke, sekarang saya jelaskan isi pada emis 4.0 ini. Jadi semua item, semua menu ini wajib diisi. Jadi bagi teman-teman operator yang baru membuka emis 4.0, jadi silakan diisinya berurutan. Yang pertama dari menu kelembagaan kita klik, maka di sini ada 3 menu utama. Yang pertama profil, yang kedua mudir atau pimpinan, yang ketiga layanan dan bantuan. Yang wajib ini profil dan pimpinan. Kalau untuk bantuan itu boleh di skip, karena bantuan di sini itu bantuan dana bos dan bantuan PIP. Setahu saya TPA belum dapat ini. Oke, kita ke profil dulu ya. Nah, untuk di profil itu ada 3. Yang pertama identitas, yang kedua lokasi, yang ketiga galeri foto dan dokumen perizinan. Ada 4 ya. Jadi identitas sampai dokumen perizinan ini teman-teman wajib isi semua. Jadi semuanya diisi. Kalau ini kan dari atas sudah ada isinya ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah lembaga berada di lingkungan pesantren? Nah, kalau misalnya TPA teman-teman di bawah naungan pesantren, di sini diconteng. Kemudian tulis nomor statistik pesantrennya. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu diconteng. Nah, di sini juga ada apakah di bawah naungan yayasan atau tidak. Maka teman-teman boleh pilih yayasan, boleh juga pilih perorangan gitu ya. Nanti diisi nama penyelenggara dan afiliasi TPA-nya apa gitu ya. Kalau mau diisi yayasan, silakan bisa juga diisi yayasannya menggunakan yayasan BKP RMI gitu ya. Coba saya tes, ini isi perorangan dulu, kemudian diisi dengan nama penyelenggaranya. Nama penyelenggara kalau perorangan mungkin bisa diisi pengurus masjid gitu ya, pengurus masjid, atau langsung pengurus TPA aja lah. Kemudian afiliasinya diisi misalnya NU. Kemudian di sini data bank. Data bank ini rekening TPA. Kalau sudah diisi, maka kemudian kita klik simpan. Data ini bisa kita perbarui. Ini sekedar belajar. Kemudian lokasi itu sudah terisi, tapi kita wajib mengisi ini lokasi apa ini, map di Google Map ya. Maka nanti otomatis terisi sendiri. Jadi bagi teman-teman silakan kalau mengisi lokasi itu kita klik ubah lokasi dari menu lahan. Jadi tidak bisa ngisi langsung tadi itu ya. Jadi harus diisi di klik ubah. Yang pertama pilih kecamatan, kemudian pilih kelurahan, terus keterangan penggunaan untuk lahan ini ya, digunakan sendiri atau digunakan bersama-sama gitu ya.
Misalnya ini saya berbagi pengguna sebagai pemilik, berbagi pengguna sebagai peminjam misalnya, atau mandiri gitu ya. Terus di sini diisi luas tanahnya berapa, yang sudah bersertifikat, yang tidak bersertifikat berapa. Misalnya saya isi 100 lah, 100 meter persegi atau 100 perkan ya. Oke, kalau yang tidak ada dikosongkan aja. Kemudian letak lahan itu kita titik koordinat ya. Ini ada titik koordinat, itu harus diisi. Kalau di emis yang lama kan sudah ada ini. Jadi di sini harus diisi angka valid. Jadi bagi teman-teman kalau mau tahu titik koordinatnya tuh buka di Google Map di HP aja. Saya buka HP dulu ya. Saya kasih contoh aja ini. Bisa buka di Google Map, nanti ada angka biasanya 2 gitu ya. Kita isi. Mau cari daerah dulu di sini. Kalau mau langsung otomatis saya ketik dulu Labanan Makarti. Nah, ini pilih di sini. Kemudian nanti akan tampil di peta ini, di map ini ya. Tampil lokasi. Kalau untuk mau ngezoom silahkan klik tambah ini. Misalnya inilah yang tanda merah ini aja saya pilih ya. Ini otomatis ada titik koordinatnya muncul. Ini kategori geografi silahkan dipilih, ada pantai, dataran rendah, pegunungan. Wilayah pedesaan, potensi desanya apa, misalnya perkebunan gitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Potensi bencana alam kita pilih tidak aja. Kemudian jarak ke provinsi kita pilih di sini ya. Jarak ke Kanwil. Oke, kalau kita sudah isi semua maka tombol simpan ini hijau dan bisa diklik. Oke, kita klik ya. Kemudian jawab ya. Oke, tutup. Maka di sini untuk lahan sudah ada. Kita kembali ke lembaga, profil, kita cek lokasi tadi. Nah, otomatis lokasinya sudah terisi itu ya. Titik koordinatnya juga sudah ada. Kemudian kita klik galeri foto. Di sini teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan yang ada di sini. Papan nama, foto gedung, foto kelas gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu dokumen perizinan, izin operasional, SK-nya, nomor SK, tanggal, berlakunya sampai kapan, kemudian instansi yang mengeluarkan yaitu Kemenak Kabupaten. Kemudian di sini kita upload izinnya. Coba saya cek dulu. Izin operasional nomor 166. Kemudian kita cek tanggal berapa dikeluarkan, 13 Juni 2017. Kita pilih 2017, 13 Juni. Oke, kemudian kita pilih Kemenak Kabupaten. Berlaku sampai kapan ini? Biasanya 5 tahun ya.
ya, misalnya berlakunya sampai Desember 2024 lah. Nanti kita rubah kalau sudah tahu gitu ya. Izin operasional kita upload. Oke, yang ini ada keterangan pilih file yang sesuai. Jadi maksimal itu filenya 2 MB. Ini NIK KTP penyelenggara, karena tadi perseorangan gitu ya. Upload KTP-nya sama ya, maksimal 2 MB. Ini kita upload piagam pendirian TPA. Oke, ini belum bisa disimpan ini ya. Yang izin operasional ini kelebihan ukurannya lebih dari 2 MB. Jadi kita kecilkan dulu. Kita kompres dulu supaya kecil. Oke, saya perbarui dulu ini ya. Ini hapus dulu, kemudian kita upload ulang yang sudah dikompres, yang sudah nah ini langsung hijau, otomatis ini bisa disimpan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk profil lembaga. Kemudian kita ke pimpinan lembaga, itu tinggal klik menunya, kemudian kita klik tambah. Kemudian di sini diisi, khususnya yang wajib diisi itu yang ada bintangnya ya. Nama lengkap silakan diketik, kemudian nik, gelar dan seterusnya. Lama pendidikan pesantren juga silakan dipilih sesuai dengan opsi yang ada di sini. Pokoknya semua yang ada tanda bintang itu wajib diisi. Terus tanggal mulai ini maksudnya tanggal mulai tugas menjadi kepala TPA ya. Terus status keaktifan silakan dipilih aktif atau tidak aktif. Kemudian nanti klik simpan. Ini saya tidak ngasih contoh pengisian karena di sini ada nik dan data-data pribadi. Itu kalau kita upload di YouTube kemudian tidak di blur, tidak ditutupi, itu nanti videonya akan kena teguran. Jadi teman-teman langsung praktek aja ya. Oke, untuk menu selanjutnya yaitu layanan bantuan, itu bisa di skip aja. Kemudian ke menu sarana dan prasarana, mulai dari lahan dan gedung. Yang pertama kita isi itu lahannya dulu. Seperti tadi pas pengisian lokasi itu kan kita sudah otomatis ngisi lahan. Kalau sudah lahannya, kemudian kita isi gedung TPA. Cara mengisinya sama, jadi dengan mengklik tambah di sini. Jadi di sini silakan nama TPA-nya, nama lahan ini ya. Ini kebetulan sesuai dengan nama TPA-nya. Kemudian nama gedungnya misalnya diisi dengan ruang kelas atau ruang mengaji. Jenis gedungnya silakan dipilih pondok pesantren, masjid, musola atau umum gitu ya. Jumlah lantai ini kalau satu lantai ya isi satu, kalau dua lantai bertingkat dia isi dua lantai. Status kepemilikan, milik sendiri atau bukan milik sendiri. Keterangan penggunaan ini sudah ada ya, silakan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau sudah gedung maka kemudian kita buat ruangan.
Ruangan itu contohnya ada ruang kantor, ada WC, ada kelas, tempat mengaji. Itu semua harus diisi ya. Dan juga dicantumkan foto kelas atau ruangannya. Oke. Ini kelas ini kita buat ruangan ini ya berdasarkan kondisi yang ada di TPA masing-masing. Oke, kita lanjut ke menu perlengkapan. Yang pertama air dan sanitasi, kemudian listrik dan sarana prasarana. Ini juga semua wajib diisi. Tapi untuk mengisi ini harus menyelesaikan yang sebelumnya tadi. Bagian lahan dan gedung ini harus sudah terisi semua. Ini yang muncul di sini cuci tangan pakai sabun, tinggal pilih iya atau tidak, itu aja pilihannya ya. Oke, kita lanjut ke data santri. Di EMIS 40 itu data santri kosong untuk teman-teman yang mendaftarnya di tahun 2024. Tapi kalau seperti saya, karena saya daftarnya di tahun 2023 pada semester genap kemarin, ya semester ganjil ya, itu data santri semua ada. Jadi dari yang EMIS lama itu otomatis terbawa ke EMIS yang baru. Tapi kalau untuk di 2024 ini saya lihat semua kosong data santrinya. Jadi kita klik tambah untuk menginput data santri. Jadi klik tambah, kemudian kita pilih input data baru. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama bisa berdasarkan nicknya ketik di sini. Kalau tidak bisa, tidak muncul datanya, maka kita boleh berdasarkan NISN, nomor induk siswa nasional. Tapi kalau dua ini tidak bisa, maka kita boleh manual, yaitu menggunakan nama dan tanggal lahir. Di sini nama, tanggal lahir diketik manual. Kemudian nanti klik selanjutnya, maka nanti akan menu detail untuk santrinya. Tuh. Intinya untuk yang merah-merah ini berarti wajib diisi. Oke, itu untuk data santri ya. Kalau untuk akademik itu nanti pas kenaikan kelas atau kelulusan, mana santri yang akan kita naikkan kelas dan mana santri yang akan diluluskan. Oke, kemudian kita ke menu Ustadz. Menu Ustadz ini sudah ada. Jadi dari EMIS yang lama itu sudah ada terbawa ke EMIS yang baru. Hanya saja di sini masih tanda seru merah. Itu statusnya, kalau tanda seru status data belum lengkap. Jadi pastikan nanti hijau semua, conteng hijau. Oke, saya kasih contoh ini satu ya, saya lengkapi. Jadi untuk menu Ustadz ini klik ubah data, lurus dengan nama Ustadz yang mau diperbaiki datanya. Nah, di sini muncul menu detail. Jadi di sini silahkan diisi sesuai dengan data pribadi masing-masing Ustadz. Ini nomor HP ya, wajib diisi. Ini kalau Indonesia kan 62. Hapus saja ya semuanya, langsung ketik 62 baru diikuti nomor HP-nya. Saya isi sembarang dulu ya, buat contoh aja. Kemudian NPWP boleh diisi, boleh tidak. Jadi teman-teman pahami bahwa yang ada bintang merah kecil ini yang wajib diisi. Pendidikan terakhir juga wajib diisi, misalnya SMA gitu ya. Tanggal ijazah itu tanggal lulus ijazahnya. Itu silakan dilihat di ijazah masing-masing gitu ya. Saya kira-kira aja lah, karena ini saya tidak tahu kapan lulusnya. Misalnya tahun berapa lah.
ya 2011 lah misalnya gitu ya. Oke, kemudian status tempat tinggal. Ini tempat tinggal guru yang bersangkutan milik sendiri atau tinggal sama orang tua atau pilihan-pilihan yang lain, silahkan diisi. Misalnya ini saya isi milik sendiri ya. Kemudian pilih provinsinya, cari Kalimantan Timur. Kemudian kita tunggu muncul kabupatennya di sini. Jadi teman-teman harus sabar karena memang kadang loadingnya agak lambat. Nah, kita pilih Berau, kemudian kita tunggu kecamatan muncul, pilih ya. Kemudian nama kelurahan atau desa. Kemudian kita isi nama jalannya, misalnya Jalan Doesdeker gitu ya. Kasih nama jalan. Oke, kemudian transportasi. Maksudnya ini transportasi guru. Ketika dia mengajar ke TPA itu pakai apa? Jalan kaki kah, pakai sepeda kah, apa sepeda motor? Jadi silakan teman-teman pilih. Terus jarak tempat tinggal, jarak rumah ke TPA berapa? Silakan dipilih sesuai kondisi masing-masing. Kemudian waktu tempuh dari rumah ke TPA itu berapa menit gitu ya. Kemudian di sini status perkawinan silakan dipilih. Misalnya kawin ya pilih kawin. Nah, ketika kita memilih kawin maka kita wajib memasukkan nama suami atau istri. Yang kedua kita masukkan jumlah anak dan nomor kakak kita. Dan yang terakhir yaitu data bank. Data bank tuh silakan teman-teman opsional aja, boleh diisi dan boleh kosong. Nah, kemudian nanti klik simpan. Ketika simpan ini, ketika datanya sudah lengkap, maka simpan ini akan menjadi hijau dan bisa diklik. Ini belum hijau karena ini tidak bisa saya isi. Saya tidak tahu datanya itu, tidak tahu ya. Tapi saya coba isi sembarang dulu ya. Ketika saya isi sembarang, maka tombol hijau ini bisa diklik. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk data Ustadz. Kalau itu sudah, maka kita ke menu tugas utama. Menu tugas utama ini sama klik tambah gitu ya. Yang pertama tugas utama itu dia sebagai apa gitu di TPA itu. Tenaga administrasi atau tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik ya silakan pilih tenaga pendidik, kemudian simpan. Oke. Kita close kalau sudah ini ya. Jadi untuk 2023-2024 semester genap ada sudah tugasnya pendidik. Terus yang kedua di sini tugas tambahan. Kalau ustadz atau ustadzahnya memiliki tugas tambahan selain mengajar, maka silakan di sini diisi juga. Tapi kalau tidak ada tugas tambahan ya tidak usah diisi. Misalnya ini saya isi tugas tambahannya dia sebagai operator atau tenaga administrasi, karena kebetulan gurunya memang sebagai operator emis gitu ya. Jadi saya pilih tenaga administrasi, kemudian saya simpan. Oke, sudah tersimpan. Kemudian tugas tambahan non satmingkal ini ya. Ini tugas tambahan maksudnya begini, kalau gurunya itu mengajar di lebih dari satu TPA, maka boleh diisi non satmingkalnya. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu diisi. Sebentar ya, ini tadi balik sendiri. Tugas tambahan sudah, kemudian status kepegawaian. Status kepegawaian itu biasanya ini belum bisa diisi ya. Status kepegawaian itu biasanya otomatis terisi ketika kita sudah mengisi tugas utama ustadz ustazahnya. Oke. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ini karena wajib diisi, semua datanya wajib diisi dan disimpan. Kemudian kita bisa lanjut untuk mengisi menu-menu berikutnya. Oke, data ustadz sudah ya. Kemudian kita ke rombongan belajar.
Rombongan belajar ini maksudnya kalau di sekolah umum itu kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Kelas satunya berapa kelas, kelas tiganya berapa kelas gitu ya. Kalau di TPA pengelompokannya itu juga sama dengan sekolah umum. Jadi klik rombongan belajar kemudian klik tambah. Di sini kita pilih tahun ajaran sekarang ya, 2023-2024 genap. Kemudian kita pilih kelasnya. Jadi kelas di sini silahkan Bapak Ibu mengikuti kelas santrinya masing-masing. Kalau kelas 1 ya buatkan di kelas 1, kalau kelas 2 ya buatkan di kelas 2 dan seterusnya. Ini nama rombel, nama kelasnya. Misalnya kelas 1 gitu ya. Kalau kelas satunya ada 2 rombel, maka nanti buatkan nama rombel kelas 1A atau kelas 1B gitu ya. Ini saya isi kelas 1 misalnya. Ini khusus untuk santri-santri yang memang dia kelas 1 di sekolah umum atau di madrasah gitu ya. Kelas 1 SD misalnya. Ini pilih wali kelasnya itu ya. Pilih salah satu guru yang jadi wali kelas. Meskipun di TPA itu jarang ada wali kelas. Terus di sini kurikulumnya pilih kurikulum mandiri. Kalau untuk K13 sama Merdeka Belajar itu khusus untuk sekolah. Jadi kita TPA pilih kurikulum mandiri. Nah, di sini nama ruangan. Untuk nama ruangan ini tidak akan muncul kalau kita belum ngisi menu di sini. Lahan dan gedung. Nah, ruangan di sini kan saya belum isi tadi ya. Jadi kalau ini masih kosong, maka nama ruangan di sini tidak akan bisa diisi. Maka teman-teman harus selesaikan dulu ngisi ruangan di sini. Jadi isi jumlah ruangan, misalnya kelas 1 ada juga ruangan kelas 1. Sehingga nanti ruang kelas 1 ini dipakai untuk rombel kelas 1. Saya coba isi dulu di sini ya. Ini saya ngarang aja supaya teman-teman paham, bisa praktek. Saya isi dari gedungnya dulu. Misalnya saya isi nama gedungnya gedung utama. Jenis gedung agak lelet ya, jadi harus sabar. Nah, malah keluar sendiri dia. Oke, kita ulang. Jadi teman-teman kalau jaringannya lagi lelet keluar sendiri ya silahkan login kembali. Karena untuk EMIS 40 ini bukan cuma digunakan TPA sama Pontren, tapi juga digunakan oleh madrasah atau sekolah. Jadi lumayan banyak penggunanya sehingga kadang lelet. Sebetulnya lebih enak EMIS TPA yang kemarin, itu khusus untuk TPA dan Pontren. Jadi aksesnya itu lebih lancar dibandingkan yang ini gitu ya. Oke, saya isi gedung utama, kemudian saya pilih untuk jenis gedungnya umum karena bukan pesantren, bukan juga di musola. Lantainya saya isi 1. Kepemilikan saya isi milik sendiri. Penggunaan mandiri karena digunakan sendiri. Kondisi gedung baik gitu ya. Atau pilih rusak ringan dan sebagainya, terserah teman-teman. Misalnya ini tahun pembuatan gedung. Terus ukurannya gedung ya, misalnya 10 meter kali 20 kalau gedungnya besar gitu ya. Terus luas lahan yang digunakan, ini kelebihannya. Karena cek 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 satu 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 dua satu dua satu dua satu dua. Oke teman-teman, ini saya isi 10 kali 10 karena tadi lahannya kan saya isi 100 meter persegi.
Tapi teman-teman sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Terus luas lahan yang digunakan seisi 100, jadi tidak ada sisa lahan kosong. Tapi kalau teman-teman ada sisa kosong untuk halaman atau untuk taman, silahkan jangan dipakai semua lahannya. Kemudian klik simpan gedung ini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah gedung saya isi ruangan. Saya mau isi, kasih contoh ruangan ini ya. Untuk kelas 1 dulu. Nama gedung, tunggu muncul ya. Pasti di sini muncul nama gedung yang kita buat tadi, yaitu gedung utama. Oke, kemudian jenis kita pilih ruang kelas karena ini saya mau buat untuk rombel ya. Saya pilih gedung ruangannya, saya kasih nama kelas 1. Penggunaan digunakan sebagai kelas utama. Keterangan penggunaan mandiri, kondisi ruang baik, tahun dibangun 2021, panjang. Nah, kalau kelas ini jangan samakan dengan panjang sama luasnya gedung, jangan ya. Karena satu gedung itu bisa kita pecah jadi beberapa kelas, biasanya kan begitu. Gedung ini untuk bangunan keseluruhan, tapi kalau untuk ruang itu sesuai dengan kondisi ruang masing-masing. Untuk TPA ini mungkin saya isi misalnya 4 meter kali 5 gitu ya, karena memang kelasnya kecil. Kapasitas santrinya misalnya 20 orang. Nah, jadi nanti untuk kelas 1A itu maksimal santri yang kita masukkan 20 orang karena di sini kapasitasnya 20. Jadi tidak boleh lebih dari kapasitas. Tapi kalau santrinya misalnya lebih dari 20, nah kapasitas ruangan diperbaiki, jangan diisi 20. Tapi disesuaikan dengan kondisi santri atau kebutuhan kita. Kemudian upload foto. Nah, fotonya ini saya upload foto sembarang dulu ya. Hanya untuk contoh saja. Nanti teman-teman bisa diisi foto kelas masing-masing. Wah, ini ada, kebetulan ada foto anak ngaji. Maksimal file 2 MB. Ini terlalu besar jadi tidak bisa. Saya isi dulu yang kecil-kecil aja lah. Saya isi ini aja lah, gambar lakban. Nah, ini ya, simpan. Maka otomatis di sini ada ruangan. Nah, ini ya, sudah ada ruang kelas 1 fotonya ini. Oke, kita kembali ke rombel ya. Saya kasih contoh cara mengisi rombelnya, cara membuat rombel. Tapi untuk mengisi rombel itu harus ada data santri, karena nanti rombelnya harus langsung dimasukkan data santri. Ini belum saya isi. Oke teman-teman, kita klik tambah ya. Kemudian kita pilih tahun, pilih tingkat, saya pilih kelas 1, nama rombelnya kelas 1. Kemudian saya pilih wali kelasnya. Kemudian nama ruangan. Nah, di sini muncul nama ruangan karena tadi kita sudah membuat ruangan. Kemudian kurikulumnya, tunggu muncul ya. Kita pilih kurikulum mandiri. Biasa lelet. Ini jenis rombelnya pilih kelas. Ya. Kurikulum belum muncul. Coba kita refresh dulu. Jadi teman-teman kalau lelet bisa di refresh ya. Oke, memang agak lelet ya. Kalau untuk yang kelompok A, kelompok B itu untuk TK biasanya ya.
Nah, ini sudah muncul ya, kurikulum mandiri ruang kelas 1 kelas. Oke. Nah, ini kan sudah diisi otomatis. Untuk tambah santri itu jadi hijau, bisa diklik. Jadi teman-teman harus klik ini tambah santri. Nah, nanti di sini muncul santri-santri yang kita input, santri yang kelas 1, maka otomatis muncul di sini. Nanti kita tinggal pilih semua kemudian tambahkan. Karena ini belum menginput data santri, jadi data santrinya masih kosong. Oke. Jadi nanti kalau sudah ditambah, nah ada data santrinya di sini meskipun cuma satu, nanti ini tombol simpan akan muncul dengan sendirinya dan bisa kita simpan. Oke teman-teman ya, untuk rombongan belajar seperti itu. Kemudian saya bahas menu berikutnya yaitu monitoring. Jadi monitoring ini berfungsi untuk memantau hasil kerja kita. Jadi misalnya di menu kelembagaan kita cek data yang sudah valid, yang sudah diisi itu yang mana, itu bisa dicek di sini. Jadi di sini warna ini ada, ini contohnya pimpinan, mudir itu merah, berarti belum diisi. Kita lihat ini ya. Kalau hijau data sudah lengkap. Merah itu tidak lengkap dan wajib diisi kalau masih merah. Kalau datanya biru itu tidak wajib dilengkapi. Data kuning itu data belum lengkap, tidak dicek untuk proses konfirmasi. Jadi teman-teman perhatikan itulah. Oke. Kemudian kita cek menu sarana dan prasarana. Terus misalnya kita mau cek konfirmasi prasarana. Nah, di sini kita bisa cek mana-mana yang sudah bukan konfirmasi ya, menu monitoring sarana dan prasarana. Nah, ini kan contohnya data lahan sudah diisi, conteng hijau, gedung sudah. Yang merah ini berarti belum diisi. Ruang kepala, ruang ustadz, tata usaha, ini boleh diisi kalau ada, kalau tidak ada tidak jadi masalah, tidak diisi. Karena kalau yang warna kuning ini tidak wajib. Terus misalnya kita ke monitoring santri. Monitoring santri sama juga. Kalau yang merah berarti wajib dibaiki, dilengkapi datanya. Nah, ini masih kosong data santrinya karena memang belum diinput. Kemudian data ustadz. Data ustadz, nah ini kan ada yang hijau, ada yang merah tugas utamanya. Itu semua yang merah wajib diisi. Jadi ngeceknya mana yang sudah dikerjakan atau belum itu di menu monitoring. Kemudian menu konfirmasi. Konfirmasi ini nanti di akhir semester. Jadi kita melakukan konfirmasi sehingga nanti bisa mendownload BAP, berita acara pendataan, yang biasanya menjadi syarat pengajuan bantuan. Jadi konfirmasi ini ada kelembagaan, sarana dan prasarana, santri, ustadz gitu ya. Jadi nanti kita tinggal klik di sini, conteng, baru konfirmasi. Tapi kalau datanya belum lengkap, otomatis kita tidak bisa konfirmasi. Makanya dilengkapi dulu. Ya. Dan terakhir menu laporan. Kalau laporan ini hanya untuk kita melihat data santri dan ustadz yang sudah kita input. Oke lah, baiklah teman-teman, mungkin itu aja dulu ya tutorial image TPA untuk kali ini. Ini sudah sangat panjang videonya, jadi silakan teman-teman disimak baik-baik, diikuti langkahnya dari awal sampai akhir. Dan nanti kalau ada yang bingung silahkan komen atau bisa WA saya. Demikianlah tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.